Pemirsa, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu. Bertemu kembali dengan saya, Andi Darmawan. Kali ini saya akan membahas tentang entity relationship diagram ya, dengan contoh kasus pada sistem rental DVD film. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak pemaparan pada video berikut ini. Deskripsi dari sistem rental DVD film ini, di mana sistem rental DVD film ini merupakan sebuah bisnis penyewaan film, di mana setiap customer dapat menyewa lebih dari satu film. Customer bisa menyewa beberapa film sekaligus ya. Lalu film yang tersedia terdiri dari beberapa kategori jenis film. Nah, jadi filmnya juga banyak kategorinya. Harga sewa dari masing-masing film tergantung dari kategori filmnya yang kita sewa. Lalu lama penyewaan ditentukan oleh jumlah film yang disewa, dan setiap keterlambatan dari pengembalian film akan dikenakan denda. Nah, dendanya ini besarannya sesuai dengan ketentuan ya, dan dengan jumlah berapa film yang kita sewa, lalu berapa hari keterlambatannya. Dalam denda ini akan berlaku kelipatan. Itu adalah deskripsi dari sistem rental DVD film. Berikut ini kita analisa spesifikasi untuk pembuatan database-nya. Yang pertama adalah data film. Di dalam film ini kita menemukan atau mendapatkan yang namanya judul film. Selain judul film, kita juga mendapatkan jumlah kepingan film. Jadi mungkin dari satu judul film bisa ada berapa keping film. Lalu di setiap judul film itu tersedia ada berapa banyak film. Nah, jadi di data film ini dapat kita simpulkan berarti ada judul film, ada jumlah kepingan, lalu ada jumlah film. Itu adalah spesifikasi database untuk data film. Nah, berikutnya yang kita temukan adalah setiap film, ya maksudnya film yang ada di rental tersebut, dikelompokkan ke dalam satu kategori film. Misalnya kategori film horor, komedi, itu dalam satu kategori film sendiri. Nah, setiap kategori ini memiliki harga sewa yang berbeda. Jadi ada variasi harga sewa untuk masing-masing kategori film. Misalnya kategori film horor mungkin lebih mahal atau mungkin juga lebih murah gitu kan. Nah, artinya kategori film di sini menentukan harga sewa. Nah, selanjutnya yang kita temukan adalah data customer. Nah, data customer ini kita dapati ya, atributnya di sini ada nomor identitas, ada jenis identitas, ada nama, ada nomor telepon, ada alamat. Lalu kita dapati juga bahwa setiap customer dapat menyewa banyak film. Artinya customer bisa menyewa lebih dari satu film. Yang kedua adalah satu judul film dapat disewa oleh banyak customer. Karena satu judul film mungkin si rental ini punya stok lebih dari satu. Lalu yang ketiga adalah lama sewanya itu sesuai dengan jumlah film. Nah, misalnya jumlah filmnya 1 dibanding dengan jumlah filmnya 2, otomatis lama sewanya berbeda. Nah, lama sewanya ini dimulai dari tanggal pada saat si customer menyewa. Nah, selanjutnya adalah keterlambatan pengembalian, udah pasti akan dikenakan denda. Ya, dendanya per hari dan per film. Jadi kalau telatnya 3 hari ya, denda mungkin dikali 3 hari. Dan ada berapa film. Nah, lalu kita juga menemukan bahwa nilai dari denda sudah ditetapkan alias konstan. Jadi dia udah ada daftarnya untuk denda ini. Nah, untuk tahapan dalam pembuatan entity diagram ya, itu ada beberapa tahap yang harus kita lakukan.
Nah, dalam studi case ini berarti tahapan yang pertama adalah mengidentifikasikan entiti-entiti yang ada di dalam sistem rental DVD film tersebut. Nah, ya kan? Nah, dari analisa database tadi, kita mendapati bahwa entiti-entiti yang ada di sistem rental film ini, di sini kita menemukan ada entiti kelompok film, ya, ada film, ada customer. Nah, untuk kedepannya kelompok film ini kita kategorikan, kita sebut dengan kategori film. Nah, lalu yang kedua adalah menentukan atribut-atribut dari setiap entitinya. Nah, di sini dapat kita lihat kita buat tabelnya, tabel dari entiti dan atributnya. Entiti yang pertama adalah entiti film. Entiti film memiliki atribut tadi adalah jumlah keping, ya, jumlah film, dan judul film. Nah, untuk entiti yang pertama adalah entiti film. Entiti film ini memiliki atribut yaitu yang pertama adalah judul, berarti judul film. Yang kedua ada jumlah keping, yang ketiga ada jumlah film. Untuk kategori film di sini memiliki atribut adalah jenis, ya, dan harga sewa. Lalu yang ketiga adalah customer. Customer memiliki atribut nomor identitas, jenis identitas, nama, alamat, ya kan? Nomor telepon. Untuk langkah yang ketiga adalah kita menentukan primary key dari setiap entity. Nah, di sini kita dapat mengetahui, ya, entity film memiliki primary key yaitu kode film, karena kode film ini bersifat unik. Ya. Selain dari kode film adalah atribut. Untuk kategori film, primary key-nya adalah jenis. Untuk customer, primary key-nya adalah nomor identitas. Nah, langkah yang keempat adalah menentukan relationship antar entity. Nah, entity yang pertama adalah yang kita lihat adalah film. Film mempunyai hubungan relationship dengan entity kategori film, yaitu relationship-nya adalah dikelompokkan. Nah, begitu juga customer. Customer mempunyai hubungan relationship dengan film, yaitu relationship-nya adalah menyewa. Nah, selanjutnya adalah langkah kelima, kita menentukan atribut-atribut dari setiap relationship yang ada, gitu. Ini relationship ini kadang-kadang ada memiliki atribut, kadang juga tidak, ya. Jadi ini relatif nih. Nah, di sini untuk relationship dikelompokkan ternyata tidak memiliki atribut. Nah, sedangkan relationship menyewa di sini memiliki atribut yaitu tanggal sewa, total film, tanggal kembali, total harga, dan denda. Di sini mungkin untuk relationship-nya, primary key-nya kita bisa mungkin di sini kita bisa nomor invoice, bisa, ya. Yang keenam adalah menentukan cardinality ratio. Nah, untuk entity film yang memiliki relationship dikelompokkan, ya, dengan kategori film, memiliki cardinality ratio adalah N ke 1. Karena kategori filmnya pasti 1. Si kategori film ini memiliki banyak film, ya. Judul-judulnya banyak dengan kategori misalnya horror, gitu kan. Berikutnya adalah customer. Customer mempunyai hubungan relationship dengan film adalah menyewa. Nah, di sini cardinality rasionya adalah N ke M atau banyak ke banyak. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan participation constraint. Setiap film harus merupakan anggota dari satu jenis film. Sehingga film memiliki total participation terhadap relationship-nya dengan entity kelompok film. Setiap customer tidak harus menyewa film, dan setiap film tidak harus disewa oleh customer. Sehingga entity-entity ini memiliki partial participation relationship antar keduanya. Nah, berikut ini adalah
gambaran dari diagram entity relationship diagramnya dari rental DVD film. Di sini kita bisa melihat ya, kita lihat dari customer dulu. Customer memiliki atribut nomor identitas, jenis identitas, alamat, nama, nomor handphone mungkin ya. Nah, ini memiliki relasi menyewa dengan film. Jadi, customer menyewa film. Nah, pada saat menyewa dia di sini ada tanggal kembali ya, tanggal kembali, tanggal sewa, total film, total harga, denda, kalau ada denda. Nah, denda ini kan kadang ada, kadang enggak kan, jadi dia di sini putus-putus garisnya. Ya. Nah, lalu ada atribut film. Film di sini ada kode film, judul, jumlah keping, jumlah filmnya. Nah, karena filmnya banyak, customernya juga banyak, maka hubungan customer dengan film adalah hubungan many to many. Nah, lalu bagaimana hubungan antara film dengan kategori film? Nah, film di sini kan banyak ya. Atributnya tadi disebutkan ada kode film, judul, jumlah keping, jumlah film. Nah, film ini mempunyai hubungan relationship dengan kategori film adalah dikelompokkan. Ya. Nah, dikelompokkan, ternyata dikelompokkan tidak mempunyai atribut. Lalu di kategori film dia memiliki atribut, yaitu jenis dan harga sewa. Kategori filmnya satu, ya filmnya banyak. Nah, filmnya di sini berarti N, jadi hubungannya 1 ke N. Atau kalau kita bilangnya dari film berarti hubungan N ke 1. Itu ya, seperti itu gambar diagramnya. Demikian penjelasannya, semoga membantu untuk mengerti tentang diagram IRD ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya channelnya agar channel ini bisa terus berkembang. Sekian, terima kasih.